Udah pernah kejadian waktu pembebasan Garuda Walia di Bangkok. Kan tadi cerita Pak LB itu maksain pakai peluru itu karena standarnya sama standar NATO. Pakai peluru ini aja. Pak Sintong bilang, Pak izin kalau bisa kita kenal dulu dengan senjata ini karena senjata itu buat prajurit adalah nyawa kedua. Sama berjumpa lagi, Bang. Ini Kafe Kebon. Kafe Kebon. Ini ada kejadian baru-baru ini cukup menghebohkan. Ya. Gudang senjata Kodam Jaya di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, meledak. Ya. Kejadiannya sering berulang. Ya. Gudang senjata Angkatan Laut Ya. di Pondok Dayung, Tanjung Priok, kemudian di Cilandak. Ya, Cilandak 84. 1984 itu Cilandak. Oke. Punyanya Marinir, Benar, KKO. benar ya. Terus di Pondok Dayung itu markasnya Kopaska 2014. Oke. Terakhir kemarin. Nah, terjadi lagi gudang senjata Brimob Ya. di Polda Jateng Ya. dan gudang senjata Gegana Ya. Brimob Brimob. di Polda Jatim. Kenapa kejadian ini sering berulang? Faktor kelalaian atau ada motif tertentu? Oke. Sebelumnya terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kita ngomongin amunisi tidak terlepas dari ngomongin alutsista. Juga tidak terlepas dari ngomongin senjata. Alutsista kan garis besarnya tuh. Oke. Jadi nggak cuma senjata. Senjata itu bagian dari alutsista itu. Terus nanti bagian paling krusialnya itu amunisi. Ada teorinya, beberapa teori juga bilang amunisi itu ada batas kadaluarsanya, batas pakainya. Bahan peledak atau amunisi itu ada batas pakainya, ada akhirnya. Tapi itu teori. Secara realitanya enggak. Banyak kejadian amunisi Perang Dunia Kedua itu yang kalau ditemukan terus ditangani dengan tidak benar atau tidak diserahkan pada yang berwajib itu meledak. Karena orang yang megang yang nemuin amunisi era Perang Dunia Kedua itu nggak bisa menanganinya. Oke. Artinya bahan peledak yang di dalam yang zaman lama itu hampir puluhan 70-90 tahun itu masih aktif kan bahan peledaknya. Oke ya. Ya kan? Kalau dibilang kelalaian, ya oke, berarti kembali lagi kenapa ada sering terjadi di Indonesia terutama kita ngomong ya. Beberapa gudang bahan peledak itu meledak. Oke. Jawaban pemerintah biasanya adalah kecelakaan. Oke. Atau paling itu karena gesekan panas yang karena terlalu lama ada di dalam gudang. Intinya bukan human error. Tapi sebenarnya harusnya sebagai instansi yang mengerti bahan peledak, baik itu TNI, kita ngomong Brimob, yang biasanya menangani itu karena Brimob ada jihandak. Ya. Terus TNI terutama ada artilerinya. Terutama ya bahan peledaknya lebih banyak dibanding polisi. Itu harusnya udah paham orang-orang mana yang mereka harus taruh supaya bisa menangani bahan peledak itu supaya aman. Kejadian yang paling terbesar itu di Indonesia itu meledakkan amunisi KKO Marinir di Cilandak. Itu kejadian 84. Ya, kejadian amunisi yang meledak. Setelah itu amunisi dipindahkan semua ke gudang marinir yang baru di Marunda. Itu saya masih ingat, memang kebetulan rumah saya di dekat Marunda, jadi kita lihat tuh puluhan truk marinir itu bawa munisi aktif yang meledak dari Cilandak kemarin. Nah, kesalahannya awalnya waktu itu kan kita karena masih era Orde Baru ya. Pasti karena kesalahannya prosedurnya bukan di human error, tapi karena ada menumpuknya bahan peledak, kalau tidak salah ya, menumpuknya bahan peledak yang terlalu lama di ruang gudang yang tidak diatur dengan baik. Intinya. Baik, oke. Ini dikatakan bahwa bahan peledak, ya, baik itu mortir, peluru, granat, yang kadaluarsa. Nah, mestinya harus diapain? Dimusnahkan protapnya, atau dibiarkan? Kalau dibiarkan, tadi dibilang, kalau tidak human error, ya, tentu kan ini labil. Ya. Kena gesekan, kena panas bisa meledak. Pasti, ya. Pasti. Human error juga. Human error. Nah, bagaimana ini? Logika kita atau di biasanya di luar negeri, terutama Amerika sama negara NATO, itu bahan amunisi yang sudah tidak terpakai atau kadaluarsa Dimusnahkan. itu didisposal. Apa namanya? Disposal itu maksudnya
diurai dan bahan peledaknya itu tidak bisa lagi bereaksi. Yang akan akhirnya menimbulkan ledakan. Oke. Bahan peledak itu kan sebenarnya bahan kimia atau barang-barang kimia yang dipadatkan jadi satu. Bila terkena reaksi, pasti ada aksi. Nah, itu akan diurai. Disposal itu diurai dan tidak dipakai lagi. Jadi tidak berbahaya oleh siapapun yang mungkin tidak mengerti bahan peledak. Itu untuk negara-negara maju. Negara-negara maju biasanya gitu. Kenapa di Indonesia itu sepertinya lalai, dibiarkan? Ya. Apakah karena kita negara berkembang, karena negara miskin? Ya? Bahan yang kadaluarsa juga masih disimpan. Ya. Gitu-gitu. Dalam tanda kutip gini, Bang, kalau boleh saya ngomong. Mungkin karena kebiasaan kita bilang sayang pada buat barang yang kayaknya masih bagus nih. Nanti dipakai aja lah. Jangan langsung buru-buru dibuang, mungkin masih bisa digunakan. Yang harusnya sudah akhir, harusnya sudah tidak dipakai. Kalau untuk barang-barang non berbahaya, misalnya nih, entah itu kendaraan, umpama ya, kendaraan atau yang lain lah, tapi bukan bahan peledak, mungkin bisa. Tapi kadang-kadang saya takutnya sebagai orang yang sering meneliti militer, saya sering bilang, jangan-jangan orang kita nih termasuk militernya juga bayangannya gitu. Ini sayang nggak dipakai, daripada dibuang simpan aja dulu. Siapa tahu bisa pakai gitu. Gegara menyimpan ini bisa barang kadaluarsa, ya kan? Kalau makanan daluarsa menyebabkan orang sakit. Orang sakit, ya kan? Ya. Ini menyebabkan korban jiwa dan harta benda cukup besar. Besar. Ini baru kemungkinan ya. Tapi rumah-rumah orang hancur, ada korban jiwa, orang dievakuasi. Dan banyak yang di rumah sakit ratusan tuh jumlahnya. Ya. Dan ini sebalik lagi, kembali lagi ini analisa saya, ini kemungkinan karena kebiasaan orang kita, kebiasaan orang Indonesia yang mungkin tadi Abang bilang kita orang negara berkembang. Ada satu kejadian yang perang mungkin, juga enggak kita mau dipakai itu yang akhirannya mau diolah kembali. Ya. Kembali lagi, ini menurut kita cerita tentang bagaimana sebuah amunisi yang harusnya tidak harusnya udah akhir tapi mau dipakai malah jadi berbahaya. Ada pernah kejadian waktu pembebasan Garuda Wolya di Bangkok, itu pasukan khusus kita dibekali oleh senapan serbu jenis baru, itu MP4 Hawker Hancock punya Jerman, amunisinya NATO. Tapi kita punya amunisi yang udah usia lebih dari 15 tahun, amunisinya sama nih, bisa dipakai. Masih ingat ada bukunya di salah satu bukunya Pak bukan bukunya komandannya Sintong Panjaitan, tadi cerita Pak LB itu maksain pakai peluru itu karena standarnya sama standar NATO, pakai peluru ini aja. Pak Sintong bilang, Pak izin kalau bisa kita kenal dulu dengan senjata ini, karena senjata itu buat prajurit adalah nyawa kedua, istri pertama gitu. Jadi kita harus kenal dulu nih kalau kita mau pakai. Akrab dulu. Ya, dipelajari. Pak jangan pakai peluru yang ini. Kenapa? Takutnya ini lah berbahaya ke kita. Kita belum kenal nih. Mendingan kalau yang baru sekalian aja dengan amunisi yang kita beli. Jangan yang walaupun mungkin kalibernya sama, tapi belum tentu bisa masuk dan akan merusak. Justru akan berbahaya bagi pengguna. Untungnya pas dicoba pecah pelurunya. Peluru lama itu dipakai. Kalau nggak salah gitu. Jadi peluru lama itu dipakai, walaupun kaliber sama dipakai di senjata baru pecah. Itu kalau mamanya pelurunya 1-2 kali dipaksain, senjatanya pecah, pelurunya pecah, senjatanya pecah, itu yang jadi korban malah penggunanya. Nggak klop, karena udah lama nggak dipakai, dipanasin, meledak, umpamanya gitu. Itu logikanya aja. Nah ini artinya harusnya sudah disposal, harusnya sudah tidak digunakan. Mungkin karena udahlah pakai aja dulu, sampai tahu masih bagus. Bisa jadi kemungkinan itu. Terus analisa kedua saya, mungkin karena udah lama tidak pernah kejadian, prosedurnya dianggapnya remeh. Keluar masuknya barang amunisi yang udah dipakai mana, yang belum dipakai mana, taruhnya gimana, pemeriksaannya rutin apa tidak. Kita juga harus bertanyakan, walaupun ini intern angkatan darat ya, atau intern angkatan. Bisa nggak kita tahu mereka pemeriksaannya oleh petugas yang berwenang, pemeriksaannya rutin nggak? Ini barang mana yang udah harusnya nggak boleh dipakai atau tidak? Itu aja, itu analisa kedua saya. Kalau menurut saya begini ya, kalau tukar pikiran ya, karena itu watak dari masyarakat berkembang. Bisa jadi. Kemungkinan contoh itu, kita punya mobil yang tahun berapa, tetap juga digunakan. Padahal itu sudah remnya sudah nggak bagus, udah nggak klop, udah nggak gas apa ya kan? Sehingga bisa membahayakan pengendaranya, bahkan penumpang. Tapi tetap dipakai.
Kalau di luar negeri, negara yang maju, Ya. setiap berapa tahun mobil itu ya dibuang aja. Buang, ya. Beli yang baru aja. Karena memang sudah harusnya diganti gitu. Itu pun kita import ya. Kita import. Ya. Ya, barang-barang yang ada mobil-mobil Mercy ini. Ya. Padahal itu barang bekas semua tuh. Ya. Tapi bagi kita sudah mewah. Mereka 5 tahun, 10 tahun buang. Lebih baik beli baru daripada betul, apa? betul. Perawatannya. Begitu ya Pak ya? Betul. Ini cuma perilaku masyarakat berkembang aja. Iya, kemungkinannya itu. Seperti tadi yang dicontoh. LB Mordani pimpin nih, suruh anak buahnya pasukan khusus untuk melawan komando jihad yang melakukan pembajakan pesawat Boeing. Pakai peluru lama lah, inilah. Kalau itu dipakai nasihat dia, apa yang terjadi? Mungkin akan membahayakan mati penggunanya. Ya, pasukan tersebut. karena kalau mau, jadi gini ya, ini gambaran gara-gara secara hemat umum ya. itu, kan? Hemat Peluru bahkan itu- lebih hemat. Iya, peluru itu kalau udah lama nggak dipakai, tiba-tiba dipaksain pakai, umpamanya dia nggak Meledak cocok, meledak di senjatanya, yang akan berbahaya mungkin tangannya penggunanya pecah. Ya ditembak oleh teroris lah dia. Ya iya, Ya kan kan itu. logikanya gitu. Sudah lapak tangannya putus, Ya kan dia ditembak oleh lebih bahaya. teroris. Ya, Kan logikanya senjata gitu. itu kan katanya istri dia yang pertama Ya, tuh yang ya. harus siap, ya. Ya, itu. Gimana Pak Sarul? Iya. Silakan lanjutin. Saya ingin nanya nih Bang, terkait baik amunisi maupun rampur dan sebagainya itu ya. Kira-kira yang Abang perhatikan selama ini setelah meneliti militer ya. Rampur apa yang masih paling tua tapi digunakan oleh TNI sekarang? Punya Soviet, MBT. Masih digunakan? Ada tank pendarat marinir, Amfibi. amfibi. yang marinir itu Ya ya. itu harusnya udah kadaluarsa hampir 25 tahun, 30 tahun tapi masih dipakai. Ada yang mati deh. Yang pernah tenggelam, ya? kan kejadian harusnya dia bisa berenang, tapi karena dia itu mati jadi karena kelelep dengan tank-tanknya. Itu Masih digunakan sekarang? itu Masih. mudah-mudahan sekarang udah enggak, karena ada kabar Menhan ini udah ganti dengan tank amfibi yang punya Korea yang baru. Ya. Buatan tahun 90. Yang tahun ini kan tahun 54. Masih dipakai gitu loh. Oke lah, kebanggaan. Oh, masih bisa dipiara, dirawat. Kadang-kadang saya cuma berpikir kalau orang teknisi asingnya Soviet lihat, buset ini tank masih jalan punya gua aja dulu Pak bikinnya. Tapi dia masih jalan kan. Itu bahasa kita, oh dipiara bisa. Enggak, ini buat untuk ukuran perang. Ini udah sangat berbahaya bagi awaknya gitu loh. Bukannya bisa menang perang, kita jadi konyol jadinya. Kejadiannya kayak tadi tuh. Pada saat latihan pendaratan, tanknya nggak bisa berenang, Itu tenggelam. ya. Kalau pesawat tempur Ya, yang masih digunakan, seharusnya udah tidak digunakan apa? nah itu ya, Indonesia bagusnya semenjak Prabowo pesawat tempur kita Ya. itu yang paling tua itu sekarang Bronco. Bronco. Dan Bronco itu sifatnya bukan pesawat terdepan. Jadi Bronco itu biasanya dipakai buat serangan darat. Jadi buat operasi dalam negeri. Jadi bukan pesawat tempur. Walaupun pesawat tempur tapi pesawat latih. Dan eranya buat pesawat latih, lebih ke operasi Kamdagri. Tapi kita udah modernisasi untuk angkatan udara mungkin Tahun lebih berapa baik. itu? Bronco tahun kita baru masuk ke kita tahun 70. Oh, masih ada, masih gunain. Masih dipakai. Oh. Yang lain sebagian besar udah baru. Pesawat latih kita udah baru, pesawat tempur kita udah baru. Mungkin nanti ada Rafale datang, terus ada lagi nanti kita KF-21 datang. Kalau itu jadi untuk angkatan udara kita mungkin lebih kuat. Angkatan darat mungkin juga udah ya. Jadi ada kekuatan alutsista baru yang udah mulai datang. Mungkin udah mulai berpikir nih. Kalau kita masih pakai yang lama kayak model Myanmar atau Korea Korut umpamanya. Wah, kita nggak angkat tangan dah gitu. Itu sebenarnya itu aja sih. Kalau ini truk angkut pasukan Truk angkut pasukan standar. standar. Tapi memang kalau bahasanya gini. Truk angkut itu kan sebenarnya pendukung logistik. Iya. Biasanya tidak dihitung sebagai alutsista, tidak dihitung sebagai bagian kekuatan rampur. Oke. Pendukung, backup, logistik. Nah, biasanya truk ini suka uji coba nih. Truk-truk lokal yang suka, udah lu bisa bikin nggak? Bikin truk baru. Dulu ada truk perkasa ya, Iya. pernah dicoba. Tetapi itu nggak tahu sampai tiba-tiba hilang nih. Padahal truk itu kalau buat menurut saya itu menarik, bagus. Buatannya di Gajah Tunggal, truk perkasa. Tapi akhirnya diganti juga dengan truk-truk mesin buat impor. Ya impor lah, kita nggak ngomong merek ya. Iya. Impor lah intinya gitu. Tapi buat untuk alutsista dia bukan dianggap sebagai bagian utama alutsista. Dia hanya pendukung backup buat logistik.
buat truk ya gitu. Intinya sih itu kalau saya. Jadi kalau Bang Benny lihat truk-truk itu masih layak. Walaupun usianya tua seperti itu. Lapis pertama truknya masih layak. Yang masih digunakan truk lama itu yang dianggapnya mungkin buat cadangan. Jadi yang kayak di bagian-bagian lapis kedua angkatan nih, entah itu di Kodam, entah itu Koramil, itu mungkin masih dipakai. Tapi kalau yang lapis pertama, entah di Kostrat, entah di atau di divisi Kodam gitu, di itunya ya, divisinya ya, di paling depan baris pertamanya, truk kita udah bagus. Udah bagus. Mungkin kita kalau udah masih pakai yang lama juga agak ribet ya. Kalau rusak agak repot juga, ratusan juta masalahnya. Kalau pesan Bang Benny ya, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya. Bagaimana kita memodernisasi manajemen gudang senjata kita ya. Kalau seperti ini terus pasti dapat diprediksi kejadian akan dialami lagi. Ya. Ini sebenarnya saran. Kita juga belum pernah dengar kalaupun ada kejadian di dunia tentang gudang senjata yang meledak. Mungkin di Amerika pernah kejadian. Cuman apakah di blow up atau tidak kita nggak tahu. Inggris saya pernah baca tahun 70 juga pernah ada ledakan gudang senjatanya. Bukan berarti yang modern pun nggak luput dari lalai, namanya manusia. Tapi ibaratnya gini. Yang perlu, kalau saya curiganya kalau saya wanti-wanti cuma dua. Saran saya cuma dua. Pertama, evaluasi lagi sistemnya. Manusianya evaluasi lagi, sistem pemeliharaannya evaluasi lagi, Ya, manajemen pemeliharanya, pemeriksaannya dievaluasi lagi. Apakah benar orang ini umpamanya ada pemeriksaan berulang nih, senjata ini udah dibuang atau tidak, dipakai atau tidak, kapan terakhir dicek, dan itu harus bisa diantisipasi sedini mungkin jangan sampai kejadian ini berulang. Itu doa. Pertama, manajemen pemeliharaannya diperiksa, dikaji ulang. Yang kedua, mungkin kita harus rubah pola pikir bahwa jangan apa-apa sayang barang yang harusnya udah nggak dipakai, udahlah masih sayang kita pakai lagi, jangan. Oke. Untuk ukuran harus senjata dihilangkan mental ilander itu. Ya, mental orang negara sebagai masyarakat negara miskin itu harus dibuang. Hilangkan mental sebagai negara berkembang. Ya. Sayang nih masih bagus, padahal emang udaranya udah nggak layak untuk ukuran senjata, untuk ukuran alutsista, untuk ukuran amunisi. Tapi kan kita mikir sayang dia daripada beli baru. Mental ilander harus dibuang. Harus dibuang. Oke. Itu aja dua. Kalau yang itu udah bisa ngikutin, percuma kita datangin senjata baru kalau kita nggak bisa ngerawat. Nanti juga akhirnya nggak sampai puluhan tahun rusak juga kan gitu. Dibuat latihan tempur aja terus. Ya itu gunanya. Apa juga kalau diperiksa, memang itu tadi bahasanya tetap harus bahasanya gini, senjata itu kalau tidak dipakai itu kan tumpul lama-lama. Ya udah dipakai aja, dia akan korosi. Tapi kan kalau dipakai itu pasti dibersihin, pembersihannya jalan. Itu aja dipakai. Buat saya sih sebenarnya itu.